teman-teman SKPD Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Donggala, teman-teman TPPS Kabupaten Donggala, yang saya hormati Pak Nasrul, yang saya hormati Pak Fahmi, yang saya hormati Pak Anas. Terima kasih Pak Anas sudah mau bergabung dengan kami. Eh, yang saya hormati teman-teman perwakilan dari OPD Konvergensi. Iya, mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin saya serahkan ke Pak Fahmi apa yang perlu kita bahas pertama kalinya, Pak. Apa yang ini nanti dari teman-teman nanti menyampaikan sejauh mana progres untuk pemutahiran Master Ansit. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke aksi satu, karena tadi informasi dari Ibu Wahida tadi kita usahakan itu sampai aksi 4 Bu ya, Iya, sampai aksi 4 kita kita maksimalkan waktu yang ada. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilakan ke Pak Fahmi terlebih dahulu Pak ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bapak Ibu dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala, dari Bapeda, dari Dinas Kesehatan, kemudian Pak Hilal dari Pemda, kemudian dari Dinas Sosial Pak Andi Alamsyah, Pak Ilham, Kabid Dinkes, eh, Kabid Kesmas di Dinkes Donggala, kemudian operator Monef Banda, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, Dinas DTHP ini dinas Dinas Pertanian Pak, oh tanaman Dinas, pangan. Iya. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, kemudian eh, dari DKP Dewa Dinas Ketahanan Pangan, kemudian dari PU Ibu Mardiana, Pak Muhammad Syair, kemudian Pak Nasrul, Pak Anas, Muhammad Anas, sarjana komputer magister komputer, kemudian dari Kominfo Bapak Rahmat, Ibu Salma dari DPPKB, kemudian Saudara Taufik Wahyudi, staf Dinas Kesehatan, Pak Udin, kemudian Ibu Haida, Kepala Seksi Gizi di Dinkes Donggala, Bu Wahyuni dan Ibu Yuni Rahmananda. Alhamdulillah pada malam ini eh, kita bertemu kembali untuk kelanjutan dari kegiatan pemutahiran pemutahiran Master Ansit 1 dan 2, dan bahkan sebenarnya kalau kita ingin mengejar dari insentif Kemendagri itu sebaiknya sudah sebelum sebelum tanggal 30 Mei itu Monef Banda Kabupaten Donggala ini sudah selesai Pak, yang aksi keempatnya. Kemudian hadir juga pada malam ini Anas. Bapak Anas ini adalah mitra kami dalam pelaksanaan eh, kegiatan-kegiatan penurunan stunting, terutama beliau itu adalah sebenarnya adalah yang membuat website Monef Banda ini di pusat. Beliau adalah konsultan INAI, eh, Investment Nutrition. Bagaimana penurunan stunting sebagai investasi itu, dia punya sebagai konsultan di bidang itu, dan website Monef Banda ini tim beliau lah yang membuat sebenarnya, sehingga dia sehingga bisa mencermati dari 514 kabupaten kota itu, bisa dicermati semua
kemudian datanya itu bisa ditarik, pergerakannya itu bisa dilihat. Eh, Seperti itu. Dan yang menguntungkan adalah baku tetangga ini Kabid Kesmas dengan beliau ini satu jamaah di masjid. Saya kira persoalan ini akan bisa diselesaikan di masjid nanti. Bukan lagi 5 hari pertemuan, tapi 5 kali waktu sholat diselesaikan ini, Pak. Betul, betul, betul. Jadi insya Allah kalau kita niatnya baik, Pak, insya Allah akan ada jalan-jalannya itu. Kita sudah melihat bagaimana kesuksesan teman-teman di Sigi, di Tojo Nauna, dan Tojo Nauna itu 3 tahun kami berinteraksi dengan Pak Anas ini. Di tahun 2021, kami juga riset PDUPT di sana, tren prevalensi stunting Tojo Nauna. Tahun 2022, kami juga sering ke sana, dan di 2023 itu, kami kemudian bergerak ke Donggala. Jadi Donggala ini adalah tahun keduanya kami. 2023 kami mulai survei PDUPT prevalensi determinan stunting Kabupaten Donggala. Kemudian tahun 2024 ini tahun kedua. Eh, Apa yang kami alami di Kabupaten Tojo Una dan juga Sigi ini, ternyata kalau kita itu sering menghalo-halokan, menghayo-hayokan tentang penurunan stunting ini bersama-sama, apalagi bertemu dengan stakeholdernya, dan semua pencapaian itu kemudian terangkum dalam Monef Banda. Ini anunya apa namanya? eh, ini suatu kesempatan kita untuk bersama-sama mengisi Monef Banda ini. Dan secara teknis, jadi kami akan terus berpartner dengan Pak Anas. Terima kasih banyak Pak Anas. Ini 2 hari berturut-turut kami ketemu terus. Sebelum kita masuk pada malam ini, kita mau menyamakan persepsi ini bagusnya dengan Donggala ini seperti apa nantinya. Tentu tadi setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya, saya kira Pak Anas dan apa namanya Pak Ilham juga sudah pasti ada bagaimana baiknya untuk hal ini. Dan saya lihat apa namanya Pak Budi dari Bapeda ini luar biasa semangatnya Pak. Kita harus semangat. Jadi kuncinya ini juga kemenangan di Tojo Una-Una itu karena di situ ada namanya ada sokongan dari Pak Idrus kepala Bapedanya, dan juga ada spesifik satu orang yang ngurusin terus tuh Ibu Sri Winarni. Tapi dia memang S2 kesehatan dari Unhas. Kemudian S1 S2-nya itu adalah gizi, sehingga eh, relevan dengan keilmuan dan apa yang dia lakukan. Tetapi pada malam ini eh, saya secara keilmuan adalah bidang gizi, dan semua riset-riset saya tentang stunting itu sejak tahun 2013 itu kita sudah memulai riset ini, dan kita mempelajari ada beberapa kesamaan antar daerah, ada juga khususan, ada hal-hal yang spesifik di tiap daerah, dan secara computerized, secara eh, data-data itu dirangkum kemudian dalam bentuk Monef Banda, ya, Monef Banda. Nah, keahlian Pak Anas ini, beliau yang bikin itu Monef Banda. Jadi kaitan antara ANSID, aksi 1 ke aksi 2, aksi 2 ke aksi 3 ke aksi 4, dan seterusnya, aksi 7 kembali ke ANSID tahun berikutnya, periode itu terangkum. Jadi dalam Monef Banda itu kan kelihatan tuh tahun tahun ada datanya. Mohon izin, eh, kami akan men-share terkait dengan kondisi saat ini. Mungkin saya ulang lagi kembali eh, bahwa rapor kita di 2023 kemarin adalah bahwa pada posisi kita ada kenaikan prevalensi dari 32,4 34,1. Kalau bahasanya Pak Kabit tadi bahwa kita harus mengawal eh, enumerator yang mengukur ini. Ya, itu secara teknis di lapangan kita bisa mengawal kemudian memastikan pengukuran dilakukan dengan tepat. Eh, Namun di samping itu kita juga harus memastikan bahwa konvergensi kita antar OPD di Kabupaten Donggala juga bisa dilaksanakan dengan baik.
kita melihat bahwa ada yang naik, ada yang turun. Ini Sigi dan yang paling bagus penurunnya itulah Sigi dan Tojo Undang-Undang. Dan 2 tahun terakhir ini memang kami juga ikut melihat langsung dan melakukan penelitian. Mungkin karena kita sering bertemu sehingga perhatian stakeholder atau dalam hal ini kita lebih banyak dengan dinas kesehatan itu intens kita berkomunikasi sehingga perhatiannya juga menjadi meningkat. Mungkin ini ada juga pengaruhnya. Kemudian yang perlu kami sampaikan ini adalah data yang diberikan oleh Bapak Anas terkait dengan progres upload data dan hasil aksi konvergensi tahun 2024 per 10 Mei. Beliau tariknya per 10 Mei kemarin di mana pada posisi Master Ansit rata dari provinsi Sulawesi Tengah itu eh, adalah sekitar 5,99 maaf 49,74 ya, progres minggu lalu dan saat ini adalah 43,75. Kemudian eh, di aksi 1 secara keseluruhan 38,46%, kemudian di aksi 2 itu 3,85%. Belum ada yang bergerak di aksi 4, padahal kuncinya sebenarnya itu ini ada bocoran nih bahwa kita sebaiknya menyelesaikan aksi 4 ini di posisi sebelum Mei berakhir atau 30 Mei lah. Ini sudah harus ada diisi. Dan itu berarti kalau hari ini adalah tanggal 13, kita hanya punya waktu 17 hari untuk menyelesaikan Master Ansit, aksi 1, aksi 2, dan aksi 3, serta aksi 4. Seperti yang disampaikan tadi di Pak Anas, bahwa sesungguhnya teman-teman di Donggala itu datanya sudah ada. Tinggal bagaimana rasional dari input datanya. Kita melihat kalau posisinya untuk Master Ansit, analisis dan situasi. Ini kami ingat betul ini, kami pernah dapat kegiatan persiapan untuk matching fund dengan BKKBN. Kita semua itu diminta untuk membuat analisis situasi kabupaten per kabupaten. Dari situ kami melihat bahwa bagaimana secara teknis kita membuat ansit, kita diajarkan bagaimana membuat ansit, dan dari analisis situasi itulah baru kita bisa bergerak untuk melakukan aksi 1. Kondisinya saat ini, posisi Donggala itu, master ansitnya itu adalah 12,5%. Aksi 1, 2, dan 3 ini belum diisi. Nah, posisinya kita start hari ini, tanggal 13, ini adalah 12,5%. Ada juga yang belum, seperti Toli-Toli dan Bowl ini, apa nama Morowal Teora juga belum bergerak sama sekali. Namun yang sudah mulai progresnya baik itu adalah secara isian ya. Tapi kan lebih dalam lagi tentu akan dilihat apakah benar-benar analisis situasi yang dilakukan itu benar-benar mencerminkan daripada masalah penyebab stunting yang ada di daerah tersebut. Kalau Sigi sudah 93%, kemudian Tojo Una juga masih rendah 43,7. Nah, ini saya sudah sampaikan sebelumnya cerita sukses di mana ada penurunan prevalensi stunting di Tojo Una misalnya. eh, ini mungkin yang relevan dengan apa yang kita lakukan tahun ini 2024. Rembuk stunting di Kabupaten Donggala itu sudah dilakukan lebih dini. Eh, Lebih dini, lebih awal dibanding saya ingat itu eh, rembuk stunting 2023 itu dibuat di akhir. Nah, 2024 ini sudah bagus, Pak. Sudah luar biasa di mana kita bisa melakukan rembuk stunting di awal. Dan tentunya rembuk stunting itu sebenarnya yang paling pokok adalah itu eh, sudah clear apa saja masalahnya di level desa, ke kecamatan, rembuk kecamatan, sampai kemudian ke rembuk stunting di level kabupaten. Dan di rembuk stunting level kabupaten itu kehadiran wakil bupati atau sekda atau bupati itu sangat menentukan karena kehadiran beliau itu adalah merupakan wujud dukungan
bahwa apa yang direkomendasikan dari hasil rembuk stunting itu akan mendapatkan penganggaran dan pendanaan pada isian RKKL yang ada di Kabupaten Donggala. Kemudian kita juga melihat cerita sukses dari Tojo Una-Una itu adalah bahwa Master Ansit itu biasanya diprintkan ke camat dan desa sehingga analisis situasi ini dipahami oleh level kecamatan di mana leadernya adalah Pak Camat dan dipahami oleh level desa dan kelurahan oleh Pak Lurah atau Pak Desa. Hal lainnya, Tojo Una-Una ini juga sering mendapatkan bantuan alat antropometri. Ada dari Dinas Kelautan. Eh, jadi posisi Tojo Una yang memiliki banyak destinasi wisata itu juga dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat di kementerian itu. Mereka datang bawa bantuan sekaligus juga berrekreasi, Pak, di Tojo Una-Una. Nah, saya kira Donggala, karakteristik Donggala sebagai apa namanya daerah wisata. Dulu Donggala itu terkenal dengan daerah wisata Pasir Putih, Tanjung Karang, dan seterusnya. Itu juga bisa dijadikan suatu momen bagaimana mendapatkan alat antropometri secara gratis dari berbagai kementerian. Kemudian eh, ini setiap kepala desa atau camat memahami tentang besaran preferensi di desanya dan kecamatannya. Moneh Banda ini bisa diakses oleh kepala desa ataupun camat seperti itu. Kemudian saya kira cukup untuk pembuka pada malam hari ini. Saya kira eh, akan kita nanti akan juga mendengarkan secara teknis gambaran posisi eh, Monef Bandanya kita pada malam hari ini. Saya coba share screen ini terkait dengan posisi. Ini kalau kita lihat di posisi dashboard daripada Monef Banda, Kabupaten Donggala, ya, master ansitnya dari kalau kita lihat untuk data sasaran masih koreksi data oleh pihak provinsi, kemudian data cakupan layanan juga demikian, data supply sosial, data supply tim koordinasi yang sudah mengisi adalah data supply PMD 2 dan data supply dari Kominfo. Sementara yang lainnya belum diisi. Sehingga kalau misalnya master transit ini belum diisi, tentu kita tidak bisa bergerak ke eh, aksi satu, pengisian aksi satu. Secara teknis juga kami akan menyampaikan bagaimana cara membuat kalimat masalahnya apa, kemudian rekomendasinya apa, supaya connect Pak antara angka-angka yang ada tertera nanti di eh, angka-angka yang tertera nanti di data-data sebelumnya itu, periode-periode sebelumnya ini, di dalam Moneh Banda ini ada periode 2021, 2022, 2023, dan 2024. Data 2024 ini, 2023 ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan masalah dan situasi yang kita hadapi di 2024. Nah, keterkaitan ini nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Muhammad Anis. Seperti itu. Jadi, eh, hari ini sudah bertambah lagi, kita ada berapa banyak nih Pak? Ada partisipan kita.
kita juga dalam pertemuan ini sebaiknya nanti tidak makan banyak waktu. Mungkin malam ini cukup kita 3 jam saja. Kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya itu 2 jam saja dan secara rutin. Kami melihat bahwa mungkin bagusnya nanti Zoom 2 jam, kapan disepakati ada waktu. Kemudian kita bisa bertemu juga di Palu. Kalau boleh saya mengundang Bapak Ibu, saya di Palu itu kami punya banyak tempat eh, pertemuan yang di kafe Pak, sebenarnya di Kopi O atau di Rumah Balkot atau di ada banyak tempat yang karena pekerjaan ini Pak, pekerjaan ini akan membosankan kalau kita hadapi itu terus. Terus situasi di sekeliling kayak itu kurang mendukung. Saya ini mengundang Bapak Ibu nanti di mana kita ketemu dan secara teknis nanti kami akan menyelesaikan hal-hal yang terkait eh, apakah konsumsinya atau tempatnya nanti kami bantu Pak. Intinya eh, kami mau ini berhasil. Dan Pak Anas ini sudah senyum-senyum ini Pak. Kalau Pak Anas sudah senyum-senyum ini berarti sudah mau siap bantu ini, siap bantu. Kami mohon izin Pak Rudi bahwa Bapak Ibu, saya melibatkan Pak Anas karena beliau yang membuat website ini Pak. Jadi bagaimanapun nantinya itu kita tetap terus membutuhkan beliau. Dan kalau boleh kita kontrak 2 tahun ke depan sampai 2026 supaya beres Pak monetisasinya ini kita nih bagus terus apa yang kita lakukan di tahun 2023, 2024 itu akan terbaca nanti di 2026. Jadi kalau kita mengurus stunting itu nggak bisa Pak 2023 bertindak, 2024 ada hasilnya, nggak bisa. 2023 bertindak, mungkin hasilnya 2006 atau 2007. Tapi kalau kita tidak bikin apa-apa, oh, ke depan tidak bisa kita menuai hasil. Jadi memang kalau dari 2024 kita memulai, rembuk stuntingnya sudah di awal dan mudah-mudahan ada hasilnya nanti di 2006 atau 2007. Ya kira-kira sudah ada sekda baru juga di tahun-tahun itu. Mudah-mudahan, insya Allah. Insya Allah. Jadi kami persilakan untuk selanjutnya. eh, saya kembalikan ke Pak Rudi sebagai moderator malam ini dan kita juga memberikan kesempatan Pak Muhammad Anas untuk menyampaikan kondisi real daripada Monek Banda kita. Disilakan Pak. Terima kasih saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Fahmi. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya persilakan mungkin Pak Anas. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih nih Pak Anas sudah mau bergabung dengan kami nih Pak. Mohon arahan dan bantuannya Pak terkait penurunan stunting di Kabupaten Donggala ini Pak. Monggo Pak, saya persilakan waktunya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Pak Ilham senyum-senyum sudah jadi itu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mempelajari data Donggala itu dari tahun 2023, itu permasalahan utamanya sebenarnya itu bukan di datanya. Permasalahan utamanya itu ini OPD ketemu tidak. Itu yang jadi problem utama karena terkadang kami mencermati data itu, data dari KB beda, dari Dinas Kesehatan beda, itu sehingga menghasilkan kegiatan yang sebenarnya itu tingkat tingkat kekuatan kegiatannya itu agak kurang memberikan nilai di dalam pencegahan stunting. Oke Pak, sebelum saya bahas tentang aksi Emonep, saya share screen dulu tentang apa sebenarnya harus dilakukan dulu ini supaya nanti kita ke depan ini kalau saya sih sebenarnya 3 hari sudah selesai itu sampai aksi 4. Cuma mau nggak ketemu, itu masalahnya. Nah ini Pak, jadi saya mulai dari sini nih. Mulai dari ini sudah kelihatan ya datanya. Sudah Nah, terlihat namun belum slideshow Pak Bapak. oke. Nah ini permasalahannya sebenarnya kita mau lihat dulu nih. Ini permasalahan progres kita, ini 12%. 12% itu kalau dibagi 16 baru 2 yang terisi.
Ini pun sebenarnya paling disuplai. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa terlambat? Permasalahannya apa? Kalau saya membagi itu hanya 3 sebenarnya. Yang pertama itu bagaimana efektivitasnya sekretariat TPPS. Yang kedua, apakah TPPS itu punya work plan? Artinya, punya jadwal untuk kita misalkan saling bertemu untuk membahas, dan pembahasannya itu tidak umum, tapi tematik. Jadi tematik. Kalau misalkan tematiknya adalah permasalahan support dari Dinas Kesehatan misalkan, bahwa kita punya daerah di Lalundu angka stuntingnya tinggi. Nah, itu harus ada work plan, dan itu didesain di sekretariat. Nah, ciri-ciri sekretariat tidak jalan itu adalah progres yang melambat. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian yang ketiga itu konvergensi. Yang ketiga konvergensi. Nah, pertanyaannya, kalau progres lambat, terus konvergensinya tidak jalan, pasti ada 1-2 dinas yang punya data. Nah, permasalahannya sekarang bukan datanya. Permasalahannya bukan data. Permasalahan kita, apa yang harus kita kerjakan supaya masalah kita bisa kita selesaikan, baik dari aspek kelembagaan maupun teknis. Nah, kelembagaannya saja belum clear nih. Kita mau selesaikan dulu nih kelembagaan. Nah, harapan kami sebenarnya di dalam proses pelaksanaan kegiatan konvergensi ini, yang utama itu sekretariat memiliki work plan. Jadi ada work plan, ada rancangan rencananya. Nah, itulah kenapa di Perpres 72 itu dibagi per bidang. Dinas Kesehatan spesifik sensitif, di Bapeda ada di konvergensi. Nah, kemudian KB atau BKKBN itu ada di kesekretariatan. Pertanyaannya, jalan tidak? Nah, itu. Nah, ini dulu kita perbaiki. Nah, untuk memperbaiki ini, itu tidak perlu kerja keras, tetapi untuk memperbaiki ini adalah komitmen dan rencana kerja. Nah, itu sudah bagus tuh konvergensi. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang data. Kita punya data atau tidak? Tidak akan bisa ketemu data kalau konvergensinya tidak jalan atau sekretariatnya tidak jalan. Nah, kita lanjut. Nah, ini kerjanya Pak Ilham ini. Ini aksi 7, itu sebenarnya pelaksanaan konvergensi itu dimulai dari aksi 7. Jadi kita mulai dari aksi 7. Jadi pertanyaan kemarin ini, aksi 7 ini bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Misalkan kita melakukan pengukuran pertumbuhan perkembangan. Coverage-nya berapa? Apakah 40% saja, 60% saja, atau 70%? Yang menghasilkan stunted dan severely stunted, atau pendek dengan sangat pendek. Nah, ini dilakukan, hasil pengukuran tahun 2023 itu bukan digunakan untuk tahun 2023, tapi digunakan untuk input rancangan kegiatan di tahun 2025, bukan juga 2024. 2024 hanya kebijakan penganggaran. Jadi ada data di 2023 didapatkan, untuk kebijakan penganggarannya kita gunakan 24, tapi rencana kegiatannya itu 2025. Artinya permasalahan yang dihadapi di tahun 2023 direncanakan tahun 2024 dan dieksekusi di tahun 2025. Ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengeksekusi faktor determinan? Jadi, stunted dan severely stunted ini itu disebabkan oleh faktor determinan. Jadi kalau di Dinas Kesehatan itu ada IPPKPM, di dalamnya itu ada sampai 12 variabel faktor determinan. Nah, kalau di Emone Bangda kami masukkan cuma 7 untuk mewakili permasalahan sosial, permasalahan lingkungan, dan permasalahan SDM. Nah, sehingga nanti kegiatannya bisa kegiatan fisik, bisa kegiatan penyuluhan. Nah, faktor determinan ini harus terkumpul di sekretariat supaya bisa diambil oleh Dinas PU, Ketahanan Pangan sebagai masukan untuk mendesain kegiatan. Nah, inilah kekuatan aksi 7. Nah, setelah faktor determinan ditemukan, didapatkan, masuk ke hasil apa? Kita masuk ke melakukan proses analisis faktor determinannya di sini. Nah, sehingga nanti
setelah kita analisis itu keluar hasil publikasinya. Nah, publikasinya inilah yang didesain dan dieksekusi di tahun 2024 untuk pertama mengeksekusi kegiatan yang di tahun berjalan dan mengeksekusi kegiatan di tahun rencana. Nah, Dinas KB ada dua ini kerja utamanya. Setelah ditemukan faktor determinan berdasarkan aksi 7, maka dilakukan audit kasus stunting terhadap objek calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas maupun baduta. Nah, nanti di sini apa sih sebenarnya yang ada di publikasi ini? Di publikasi ini bukan foto kegiatan, tapi di publikasi hasil itu adalah apa hasil analisis dari kondisi anak stunted dan seperti stunted ini. Karena nanti kita bisa sebutkan dia stunting ketika sudah dilakukan proses screening oleh kesehatan. Nah, nanti kalau tidak dilakukan screening oleh kesehatan, maka dia tidak stunting. Tetapi untuk memberikan informasi kondisi stunting dalam satu wilayah, maka stunted dan seperti stunted ini disebut sebagai stunting. Nah, sehingga ada nilainya. Maka Donggala itu mendapatkan nilai 34, sekian persen. Nah, ini Pak. Nah, jadi pekerjaan pertama sebelum analisis situasi ini dulu. Nah, input inilah nanti yang masuk ke analisis situasinya. Jadi saya lanjut. Nah, sekarang gini. Kita punya kegiatan tahun 2023 kemarin. Berapa rupiah? Nah, kegiatan itu diukur melalui aksi 7. Tadi yang ada di depan aksi 7. Nah, dari kegiatan ini ada manfaat tidak? Ada tidak manfaatnya. Nah, sehingga dia diukur di sini, kemudian ternyata kita punya kegiatan kemarin, daya ungkitnya hanya 20% dari total kegiatan yang dibuat, yang kita sebutkan sebagai kegiatan untuk kegiatan pencegahan stunting. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Jadi minimal kita ketemu dengan permasalahan di sini, baru kita masuk ke aksi 7-nya sebagai input untuk pelaksanaan aksinya, baru kita lihat sejauh mana daya ungkit kegiatan yang kita sudah lakukan tahun 2023. Kalau daya ungkitnya kurang, berarti ada kesalahan di dalam proses analisis faktor determinannya, sehingga kita melakukan pengukuran kembali dan ditemukan lagi faktor determinan dari hasil pengukuran aksi 7 tahun 2023. Nah, sekarang ini sedikit saya kasih ilustrasi tentang bagaimana kita melakukan analisis faktor determinan. Nah, di sini. Nah, ini ada 7 faktor determinan yang ada di Emone Bangda, tetapi ada faktor lain yang perlu kita analisis. Nah, di sini sebenarnya ketika misalkan kita melakukan identifikasi faktor, ditemukan ada 7, pasti ada faktor-faktor turunan lainnya, seperti faktor-faktor lain yang misalkan merokok menyebabkan apa, ternyata sudah jago merokok, kemudian lebih mementingkan membeli rokok daripada misalkan membeli makanan bergizi, kemudian ada punya cucu bayi, terus merokok di anak. Ini banyak. Nah, yang kedua, kita melakukan pengelompokan nih. Nah, pertanyaan muncul lagi nih. Kemarin ketika kita lakukan analisis situasi untuk menyusun 1-3, apakah kita melakukan pengelompokan faktor determinan ini? Nah, setelah itu baru kita lakukan evaluasi dampaknya. Jadi analisis pengaruhnya. Kalau kawan-kawan semua yang sudah tesis pasti memahami ini alurnya ini. Yang sudah S2 pasti memahami alurnya. Nah, dari sini inilah yang kita isi di 1-3 yang poin 4 ini. Faktor yang paling signifikan atau kendala yang paling signifikan dan apa untuk rekomendasinya kita masuk ke sini. Dari poin 5 sampai 9 itulah rekomendasi. Nah, harapan kami rekomendasi itu tidak usah kita gunakan kata-kata mutiara bahwa akan dilakukan, langsung saja merujuk langsung masuk ke kegiatan. Karena kalau masih kita menggunakan bahasa-bahasa puitis di 1-3, maka ketika kita mau menyusun kegiatan itu akan menjadi sulit. Nah,
Jadi artinya pada poin 4 ini, di sini kita sudah bicara tentang kendala kita. Kendala dari faktor determinan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini sangat penting. Nah, sehingga nanti ketika kendala ini diserahkanlah ke masing-masing OPD. Mana faktor-faktor yang saling berinteraksi? Misalkan, faktor determinan kita ambil yang JKN. Oh, ternyata secara umum yang kena stunting itu tidak mendapatkan JKN. Nah, kemudian sudah tidak mendapatkan JKN, ternyata orang tuanya merokok. Itu faktor-faktor yang saling berinteraksi. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan dengan kondisi itu? Nah, sehingga bisa dilihat kemungkinan besar untuk membeli makanan-makanan yang bergizi itu agak kurang. Nah, kalau kita menyelesaikan faktor itu, risiko dan peluangnya seperti apa? Jangan sampai kita bikin kegiatan, oh ini kegiatan cocok ini, tetapi ternyata peluang untuk berhasilnya itu kurang. Dan yang paling nanti untuk proses di perencanaan itu, di strategi perencanaannya nanti, kita memang pada poin 8 itu pelibatan pihak-pihak terkait. Nah, artinya kalau ini sudah kita lakukan, baru kita bisa bicara tentang aksi 1. Artinya ini bisa kita betul-betul faktor determinan itu kita lakukan proses analisis. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kawan-kawan dari Dinas Kesehatan itu sebenarnya itu kegiatan hasil analisis dari pengukuran untuk mencermati faktor determinan itu sebenarnya ada di sini, di sekretariat. Di sekretariat. Nah, karena faktor determinan lah yang ada di sekretariat itu bisa dikonsumsi oleh semua OPD-OPD yang terkait di dalam pencegahan stunting. Nah, dari sini sebenarnya kita lihat nih, tidak usah kita muluk-muluk membuat kegiatan. Cukup 11 ini sebagai kisi-kisi kegiatan nanti kita di rancangan kegiatan yang ada. Nah, berkaitan dengan pemantauan pertumbuhan, berkaitan dengan pendidikan gizi, berkaitan dengan ASI eksklusifnya, suplementasi gizi, pelayanan kesehatan, perbaikan keamanan pangan. Nah, perbaikan keamanan pangan ini sebenarnya dikhususkan untuk pada anak-anak usia dini, karena inilah yang sangat berpengaruh terhadap permasalahan stunting. Kemudian pendidikan kesehatan masyarakat. Nah, misalkan kita nanti membuat kegiatan penyuluhan. Nah, permasalahan lingkungan seperti apa? Bagaimana kondisi PHBS kita? Bagaimana apakah layanan dasar masyarakat kita masih lemah? Ini cukup 11 ini yang kita mau perbaiki sebenarnya untuk permasalahan stunting. Nah, dari faktor determinan ini sebenarnya bukan hanya kita tidak berbicara tentang hanya masalah dinas kesehatan, tapi kita berbicara masalah kesehatan. Artinya, masalah kesehatan itu bisa diselesaikan oleh semua OPD. Nah, ini jadi ada 11 yang kami rangkum dari kami mencoba beberapa studi yang berkaitan dengan analisis faktor determinan. Nah, baru setelah itu kita baru masuk ke aksi 1. Baru masuk aksi 1. Aksi 1 itu sebenarnya kita mau memperjelas bagaimana posisi manajemen data kita atau aksi 6 kita. Apakah semua OPD itu punya manajemen data atau sistem data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting. Nah, OPD ini itu menyiapkan data dari data N-1. Artinya, data yang dibahas dilakukan di dalam proses analisis tahun 2024 itu data tahun 2023. Karena data tahun 2023 adalah data yang punya masalah, yang outputnya, salah satu outputnya itu adalah tingginya angka stunting. Nah, di dalam Emone Bangda itu ada data sasaran, ada keluarga beresiko,
ada sejauh mana cakupan layanan, ada data supply, dan ada pemetaan program. Nah, pemetaan program ini adalah semua kegiatan pencegahan stunting yang ada di APBD tahun 2024. Nah, ini diinput di sini. Yang berkaitan, cukup kita tagging yang berkaitan saja dengan stunting. Nah, ini baru kita masuk. Jadi, itu prosesnya panjang tadi. Bagaimana kondisi manajemen kelembagaan kesekretariatan TPPS. Kedua, apakah TPPS punya work plan? Yang ketiga, bagaimana kondisi konvergensi kita. Nah, ini. Nah, nanti kita masuk ke sini. Nah, ini setelah, kalau yang ini nih, aksi 1, aksi 2, aksi 3, ini sampai aksi 5 di sini. Nah, jadi ada data sasaran. Nah, itu data sasaran itu sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan melalui aksi 7. Jadi tidak perlu lagi cari data sasaran yang lain. Sudah ada di aksi 7. Keluarga berisiko, sudah ada KB punya KB itu di PK23. Ada di PK23. Cakupan layanan ada di Dinas Kesehatan dan semua OPD terkait ada di sini. Nah, kemudian ada data supply, itu sudah ada data supply yang sudah disiapkan di Master Ansip dan pemetaan program. Nah, pemetaan program ini sama yang diminta oleh, sebenarnya sama yang diminta oleh BPKP yang berkaitan hasil pemeriksaan kemarin, hasil audit. Nah, outputnya ini itu menghasilkan desa lokus. Kenapa dia outputnya menghasilkan desa lokus? Karena desa lokus ada salah variabelnya adalah jumlah stuntingnya tinggi, jumlah prevalensinya tinggi tapi tidak menjadi dominan, cakupan layanannya banyak masih di bawah rata-rata, dan yang keempat itu keluarga berisikonya tinggi. Nah, ini. Kemudian identifikasi perbaikan cakupan intervensi. Nah, itu dilihat dari cakupan layanan. Ada di cakupan layanannya. Nah, misalkan dia masih 60%. Kenapa 60%? Kemudian masalah rekomendasi. Nah, ini ada di POM 13. Nah, ya masalah rekomendasi ini tadi itu diambil dari hasil analisis faktor determinan untuk mensuplai data nanti ke rancangan kegiatan. Nah, identifikasi perbaikan ini itu ada di 12. Kita mau perbaiki tahun berjalan ini 2024 atau kita mau perbaiki di tahun 2025. Setelah ini selesai, kita langsung mengupdate aksi 6. Jadi aksi 6 itu jangan menunggu setelah aksi 5. Jadi aksi 6 itu dimulai dari aksi 1, aksi 2. Jadi dia ikut terus. Nah, setelah ini selesai, baru kita membuat rancangan kegiatan. Kenapa kita baru buat rancangan kegiatan? Karena kendala dan rekomendasinya ada di sini. Nah, kita buat rancangannya. Apa kendala kita? Berdasarkan hasil faktor determinan tadi, apa rekomendasi kita? Kita buatlah rancangan kegiatan. Untuk kegiatan tahun 2025, bukan 2024. Karena 2024 sudah ada di APBD. Nah, setelah itu, setelah 2 ini selesai, baru kita lakukan rembus stunting. Kenapa rembus stunting kita laksanakan? Setelah aksi 1 dan aksi 2, karena yang mau dipaparkan itu adalah hasil pelaksanaan aksi 1 dan aksi 2. Nah, kenapa Bupati hadir di sana? Agar supaya menginstruksikan rancangan kegiatan yang kita buat itu dikawal sampai seminimal mungkin masuk di KUA PPAS-nya. Ada, terbit di KUA PPAS-nya. Nah, ini mungkin ini yang sangat penting di sini. Jadi jangan sampai kita bikin rembus stunting, aksi 1, aksi 2 belum selesai. Apa yang mau dibuatkan komitmen kan tidak ada. Nah, jadi kenapa rembus stunting yang mau dibuatkan komitmen itu bagaimana desa lokusnya, bagaimana kegiatannya itu mau dibuatkan komitmen supaya kita kawal secara bersama untuk paling tidak itu memiliki kegiatan-kegiatan yang kita buat itu berdasarkan riset, atau risetnya itu dari hasil faktor determinannya kemudian masuk ke analisis situasinya. Nah, setelah rembuk stunting aksi 3 ini baru kita bisa menulis perbuk. Kenapa kita baru bisa menulis perbuk? Karena di sini nanti di
rembuk stunting itu jangan sampai ada kegiatan yang sebenarnya itu di luar kebijakan, sehingga peraturan bupati itu bisa diupdate atau direvisi, ditambahkan. Nah, itu masuk di sini. Nah, jadi prinsipnya kalau kita sudah lakukan rembuk stunting, maka aksi 1, aksi 2 sudah selesai. Jadi tadi disampaikan Pak Fahmi sudah rembuk stunting, ya berarti 3 hari saja itu sudah clear itu sampai dengan aksi 4. Nah, kemudian ada pembinaan pelaku. Nah, tadi cerita dengan Pak Ilham ternyata sudah dilakukan untuk KPM yang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu salah satunya. Salah satunya adalah KPM. Kemudian ada TPK yang ada di Dinas KB. Nah, kemudian pelaku-pelaku lain yang memiliki peran di dalam bidang kesehatan baik di kecamatan maupun di desa. Nah, ini sedikit slide-nya, harapannya paling tidak kita bisa dari aksi 1, ini kalau saya bahas tadi ini sebenarnya dari aksi 1 sampai aksi 7. Nah, untuk implementasinya, jadi implementasinya ini, kalau saya secara pribadi, ini bukan meminta, kami punya waktu sebenarnya untuk menyelesaikan kekurangan data yang ada di EMONEP itu, baik aksi master transit, aksi 1 sampai dengan aksi 4, termasuk nanti sebenarnya di aksi 6, kan aksi 6 itu sudah harus terisi. Nah, tinggal diatur waktunya, Pak. Paling tidak kita bisa kejar di Mei ini. Yang penting, tadi benar, sudah lakukan rembuk stunting. Kalau sudah lakukan rembuk stunting, tinggal kita memperbaiki semuanya 1-3 tadi. Kita kembali mencermati faktor determinan dari Dinas Kesehatan. Kira-kira apakah dari faktor determinan itu, dari 11 tadi kisi-kisi rancangan itu terpenuhi, nanti kita bisa input untuk 1-3. Jadi kami berharap nanti 1-3 itu isinya itu bukan kendala tidak ada data, bukan. Jadi 1-3 sebenarnya itu isinya itu bukan kendala tidak ada data, tetapi apa kendalanya? Contoh saya kasih ilustrasinya. Saya share screen ya, localhost. Localhost. Nah, jadi di 1-3 ini, nah 1-3 itu bukan seperti ini yang diharapkan, kurangnya kepatuhan remaja putri untuk mengkonsumsi. Sebenarnya bukan sebenarnya di sini. Jadi tidak mesti misalkan, oke, kalau 1 kurang kepatuhan, ini kan sebenarnya kita menyalahkan orang terhadap kegiatan yang sebenarnya kita harus bikin. Nah, harusnya kita bikin ini, mending kita bermain persentase dari misalkan dari 100 remaja putri yang ada di Kabupaten Donggala, baru 30% yang mengkonsumsi. Nah, nanti pertanyaan muncul, kenapa dia tidak konsumsi? Apa yang harus dilakukan? Nah, sehingga di sini rekomendasi kegiatannya. Jadi kegiatannya, apakah nanti kita kerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan data dapodik di mana desanya dan lain-lainnya itu. Nah, ini jangan terbatas hanya 1, bisa saja nanti tambah lagi, bisa tambah sampai 3 rekomendasi dalam 1 indikator. Nah, kemudian ini juga remaja putri yang menerima layanan. Nah, ini keterbatasan strip pemeriksaan status anemia. Ini bisa menjadi salah satu kendala. Tapi rekomendasinya
paling tidak kita gunakan bahasa-bahasa yang ada di SIPD. Nah, sehingga nanti kegiatan itu bisa connect langsung ke 21. Jadi kalau masih begini, menganggarkan pembelian strip HB, itu kekuatan di dalam proses rekomendasi untuk melakukan proses analisis untuk mendesain kegiatan, itu masih abu-abu. Apa yang dimaksud dengan pembelian? Oh, kalau kita membeli tidak bisa, harusnya seperti ini, ya itu. Jadi, langsung kita gunakan nanti bahasa-bahasa yang lebih mengarah ke ICPD, sehingga nanti di Catman-nya yang 900 itu, nah itu bisa langsung connect. Nah, kemudian yang lain, ibu hamil kek yang mendapatkan tambahan asupan gizi, keterbatasan penganggaran sehingga belum dapat mencakup semua sasaran ibu hamil kek. Pertanyaannya di sini muncul. Yang dimaksud dengan mencakup ini berapa persen? Nah, sehingga yang mau dianggarkan itu sekian persen. Nah, itu jadi nanti mungkin ini bisa kita diskusikan nanti lebih lanjut berkaitan dengan 13 ini. Untuk 13. Nah, untuk menentukan desa lokus, jadi ada untuk menentukan desa lokus ini, nanti kita nanti saya buatkan instrumennya dalam bentuk file Excel, untuk bisa digunakan untuk sebagai justifikasi terhadap penentuan desa lokus. Karena untuk menentukan desa lokus itu ada 3 sampai dengan 4 variabel yang kita gunakan. Nah, saya kembali ke 13. Ini 13. Untuk dinas PMD. Nah, ini presentase kabupaten kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk ini di Bapeda ini. Nah, ini persentase desa kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi bahasanya di sini, status STB memiliki 15 cakupan, agaknya menjadi hal yang cukup sulit. Nah, kita tidak perlu bahas ini di sini. Pertanyaannya di sini, dari faktor determinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan sanitasi, apa? Apa kita punya kendala? Nah, sehingga kendala kita itu yang kita tuangkan di sini. Ini kita tuangkan. Kemudian apa yang kita bisa buat? Apa yang akan kita buat di sini? Jadi, karena kalau kita bicara tentang STBM ini, sanitasi total berbasis masyarakat ini sangat panjang, tetapi kondisi real yang bisa kita lakukan segera apa? Nah, ini sangat penting nanti berkaitan dengan bahasa kendala dan rekomendasi. Kemudian, kota yang mengimplementasi sistem data surveillance gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk pengendalian stunting. Kunjungan posyandu yang masih kurang dari 80% kader. Nah, jadi yang mau dibahas di sini persentase kabupaten kota yang mengimplementasikan sistem data surveillance gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi penurunan stunting. Artinya, apakah ada masalah yang berkaitan dengan sistem data surveillance gizinya? Nah, ini. Nah, ternyata salah satu kendalanya adalah kendala jaringan internet. Ya, tidak usah kita bicara tentang masih kunjungan masih kurang 80%, tidak perlu di sana. Yang kita lihat dari pertanyaannya, oh ternyata hanya berbasis implementasi data surveillance. Ya atau tidak? Nah, itulah yang kita bahas. Kalau ada kendalanya, kita gunakan, tetapi ternyata internet kurang bagus, terus apa alternatif yang akan kita buat? Nah, ini yang kita mau tulis ini. Kemudian, jumlah kelurahan telah bebas dari ODF, jadi buang air sembarangan. Nah, kita di sini ketika bicara ODF, bicara persentase saja. Masih ada berapa persen yang kurang, itu yang kita mau selesaikan.
Nah, itu kendala pertama. Yang kedua, kendala koordinasi. Kalau misalkan ada kendala koordinasinya, kita bahas kendala koordinasi sehingga nanti jelas kalau misalkan ada 3 rekomendasi berkaitan dengan persentase masyarakat yang punya, yang kedua masalah operasional dan koordinasinya, itu bisa nanti kita buat di sini supaya bahasanya lebih bagus dan rekomendasinya bisa langsung tercerna masuk ke rancangan kegiatan di 21. Nah, ini yang agak banyak salah input di sini. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas. Nah, persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting. Nah, pertanyaannya, berapa persen yang sudah memiliki pemahaman dari target sasaran kita? Nah, misalkan, oh ternyata dari sasaran itu yang memiliki pemahaman baru 30%, baru 30%. Nah, sekarang kita mau meningkatkan itu, meningkatkan pemahaman itu, lokasi mana saja yang masih kurang pemahamannya. Nah, ini yang kita mau tulis di sini. Jadi kalau masih terbatasnya jumlah sasaran dilakukan penilaian tingkat pemahaman tentang ini, sebenarnya ini kalau misalkan kita cerita tentang ibu hamil, ibu calon pengantin, calon pasangan usia subur. Nah, targetnya kita adalah itu, bukan anak-anaknya, bukan balitanya. Karena kalau balitanya pun memang kalaupun kita tanya ya pasti tidak mengerti, paling orang tuanya. Nah, artinya barang ini itu bisa kita selesaikan di posyandu. Nah, jadi kita tidak perlu menilai secara spesifik, cukup kita melihat apakah dia paham tentang permasalahan gizi. Apakah dampak terhadap kalau dia misalkan tidak mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, itu bisa berefek pada stunting. Cukup itu, 2-3 pertanyaan. Tidak perlu yang terlalu memahami secara teknis. Cukup dalam bentuk pemahaman istilah. Nah, ini publikasi data stunting tingkat kabupaten kota. Kalau misalkan aksi 7-nya sudah bagus publikasinya, itu 75-nya sudah bagus publikasinya, ini kita catatkan di sini, tetap kita isi bahwa publikasi sudah tidak memiliki kendala di dalam atau tidak ada masalah. Kemudian rekomendasinya lebih meningkatkan pelibatan Kominfo, pelibatan OPD lain untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan stunting di papan-papan informasi yang ada di kantor masing-masing. Itu bisa ditambahkan. Kemudian, yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan Dinas PMD ini. Ini Dinas PMD. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Nah, nanti kita bahas ini. Jadi kalau andaikan ada pertemuan selanjutnya nanti kita bahas. Sebenarnya yang diminta di sini adalah bukan peran desanya, tetapi peran PMD kabupaten. Jadi PMD kabupaten melakukan MONEP atau melakukan binwas yang berkaitan dengan penguatan peningkatan kapasitas dalam percepatan penurunan stunting. Tadi kan sebenarnya sudah dilakukan walaupun di tingkat KPM. Nah, sekarang apa lagi yang dilakukan oleh Dinas PMD untuk meningkatkan kapasitas ini? Jadi misalkan Dinas PMD bikin kegiatannya mengundang Dinas Kesehatan atau mengundang dari Bapeda maupun mengundang dari KB. Kemudian ini, prestasi keluarnya kader pengembangan manusianya mendapatkan pembinaan. Nah, ini sudah dilakukan hari ini juga sampai dengan besok dari Dinas PMD. Ini biasanya tiap tahun dilakukan. Nah, jadi tetap ada kendalanya.
kendalanya bisa saja apa kalau kita bisa bicara tentang penganggaran, bisa bicara tentang waktu pelaksanaan di sini. Nah, jadi ini proses-proses binwas sebenarnya yang dilakukan oleh kabupaten berkaitan dengan peningkatan pemahaman maupun anggaran yang ada di desa. Nah, kayak ini binwas juga. Jadi kalau nanti di binwasnya itu misalkan baru sekian persen, apa yang harus dilakukan peningkatan kualitas pembimbingan pengawasan rekomendasinya. Nah, ini yang poin 150, yang poin 150 ini, Persyaratan desa yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting. Kan di desa itu kan semuanya ada rembuk stunting. Di desa juga ada TPPS. Pertanyaannya, TPPS yang ada di desa, siapa yang intens melakukan proses pembinaan? Apa hanya dinas PMD, atau dari dinas kesehatan, atau dari dinas-dinas yang lain? Nah, ini penting karena kita bicara tentang konvergensi ini, ketika bicara kegiatannya, itu bukan bicara tentang kegiatan fisik, tetapi dia lebih pada kebijakan. Nah, pertanyaannya, kalau dia kurang, kalau misalkan ini kurang, kira-kira apakah di dalam perbuk kita sudah memberikan peran kepada desa untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan konvergensi. Nah, sehingga menjadi rujukan di dalam penyusunan SK untuk konvergensi percepatan penurunan stunting. Nah, ini penting kita tuliskan juga nanti di perbuk. Nah, supaya desa punya kekuatan untuk melakukan kegiatan ini. Nah, ini satu, cakupan penerimaan bantuan PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Alasan cakupan penerimaan bantuan karena anggaran untuk pembayaran penerima bantuan masih rendah, di mana total anggaran dibutuhkan. Nah, jadi kalau di sini nanti kita bisa bicara tentang kekurangan anggaran, mungkin ini sudah tapi mungkin lebih difokuskan. Berapa sih kekurangannya? Jadi kekurangannya berapa sehingga dari kekurangan itu hanya mampu misalkan kita mengurangi mendelete bahasa alasan ini, tetapi kita langsung masuk bahwa kendalanya kita dari total kebutuhan PBI ini JKN-nya sekian persen, tetapi baru bisa teralokasi sekian persen. Nah, sehingga apa yang ingin diperkuat. Jadi yang ingin diperkuat itu kalau misalkan rekomendasinya sudah bentuk kegiatan, langsung kita plot bentuk kegiatan. Nah, sehingga catatan-catatan yang dibahas oleh Bupati melalui rembuk stunting ini adalah salah satu bahagiannya yang dibahas. Jadi yang dipegang oleh Bupati nanti itu catatan-catatan untuk kegiatan sambutan oleh Pak Bupati itu ini sebenarnya isinya yang penting-penting yang memiliki aspek-aspek kebijakan. Nah, jadi kalau dari saya untuk sementara ini tinggal kita kembali menjadwalkan kapan kita memperkuat. Jadi kalau saya Bu, kalau bisa misalnya mau pertemuan pertama misalkan secara fisik ya offline, sebaiknya bawa data hasil PK22, di Pak Ilham juga sebenarnya kan sudah punya aksi 7 tahun 2023 dengan faktor determinannya. Nah, nanti kita perbaiki bahasanya yang aksi 13 ini. Kita perbaiki bahasanya supaya bahasa yang kita tuangkan itu connect dengan kegiatan yang kita mau lakukan. Jadi nanti kita ini supaya nanti kegiatan itu connect lah dengan bahasa-bahasa di SIPD. Supaya nanti jelas siapa yang punya tanggung jawab OPD mana sebenarnya yang bisa mengerjakan. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak nih Pak Anas atas
penjelasnya. Semoga teman-teman anggota TPPS Kabupaten Donggala ini bisa lebih memahaminya, Pak. Dan butuh komitmen dari teman-teman juga, bukan hanya dari Bapeda, dari Dinas Kesehatan, bukan hanya dari Dinas KB, tapi semua yang terlibat eh, bisa komitmen bersama. Bagaimana eh, stunting di Kabupaten Donggala ini bisa turun. Eh, Sekedar informasi juga, Pak, untuk di dokumen rencana pembangunan daerahnya Donggala untuk tahun 2025-2026, itu dokumen transisi, Pak, pengganti RPJMD sementara, itu kami sudah masukkan di ikunya Pak Bupati, Pak, terkait untuk penurunan stunting. Selain penurunan kemiskinan juga stunting. Kami sudah petakan, tinggal dari artinya dari teman-teman bagaimana pelaksanaannya ke depan. Mungkin Pak Ilham ada tambahan, Pak Ilham, sebelum kita masuk ke diskusi, tapi singkat saja mungkin Pak Ilham karena mengingat waktu. Ya, saya kira kalau dari kami siap. Cukuplah tadi itu beberapa ini Iya, sudah mulai tercerahkan ini Pak Anas. Terima kasih banyak. Ini sudah tercerahkan kita. Jadi saya ingat dulu kalau eh, MTQ itu mau masuk, biasanya diundang pelatih yang biasanya jurinya yang diundang jadi pelatih. Nah, sama kira-kira ini. iya, Ini kena ini Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Anas. Saya kira cukup ini kalau dari kami siap saja setiap saat karena memang kami untuk teman-teman di Kesga Gizi itu fokus di sini dulu ini. Selain dengan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan angka kematian ibu bayi balitanya kita. Saya kira itu dulu Pak Kabit dari kami. iya. Mungkin ini malam kita eh, sepakati saja bersama, kalau bisa, mungkin mulai hari Kamis sampai kapan kita bisa selesaikan mungkin dari Mas Ransitnya dulu ya, Panas ya. Iya. Kalau boleh Pak, saran besok, mulai besok Pak. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bonus hari Jumat mau Oh, diberesin. Karena mohon izin tanggal 18 saya sudah balik ke Surabaya. Tapi saya berharap saya pulang ke Surabaya tapi semuanya sampai eh, apa itu aksi 4 Pak. Kalau oh boleh iya, Pak. Kalau boleh izin. Boleh, boleh. boleh. Tapi saya mohon maaf ini Pak Fahmi, soalnya saya masih di luar kota ini. Ah, Hambatan-hambatan di luar kota itu kita bisa atasi dengan kita bikin Zoom 2 jam aja Pak. oh iya, Jadi boleh, boleh, boleh. terbukti malam ini kita ketemu lebih Iya, iya, fokus, biayanya minimalis. Kemudian ada bukti rekaman kegiatan Pak, ini yang terpenting. Dan iya. itu bisa diulang-ulang Pak. Bapak mungkin lagi istirahat, apalagi tidak ada kegiatan, menyetir dari Donggala sampai Palu, bisa diputar ulang di YouTube Pak. Iya. Boleh. Boleh, boleh. Tinggal kesepakatan mungkin Pak Kabit, Ya. Pak Ilham, teman-teman lainnya. Kalau Dinkes siap, ini mengantisipasi. Saya takutnya Pak Anas ini balik lagi dia ke IKN. Aduh. Oh, iya. Masalah, Boleh masalahnya mulai ini, besok boleh. iya, Khusus untuk yang Kesga, Dinas Kesehatan itu saya kalau misalnya pertemuannya pagi di Palu, saya berikan mereka izin seluas-luasnya untuk melakukan pertemuan ini. Terutama Ibu Wahida dan tim ini. luar biasa. Saya Iya, besok siap di posisi jam 9.30 sampai jam eh, sholat duhur. Jadi Boleh, 9.30 boleh. sampai jam sholat duhur dan kita akan makan sama-sama di mungkin di rumah Balkot itu juga boleh. Situ agak santai. oh iya. Sebenarnya juga kami nih Pak sudah ada fasilitasi dari Pemda Pak. Ada satu gedung itu ex Dinas Kesehatan Pak yang di Jalan Datu Adam. Itu memang dikhususkan untuk teman-teman OPD yang mau kerjanya di Palu Pak. Itu sudah Iya. difasilitasi. Cuma tinggal kesepakatan. Apakah maunya di situ atau di Balkot, kita tinggal kesepakatan dari teman-teman. Dari Bapeda juga siap. Insya Allah besok siap. Pak Reza mungkin siap untuk pendampingannya itu Pak. Penginputan perbaikan. Kalau saya tidak tahu ada itu, kalau mengenai minuman, makan minuman itu kan bisa kita pesan dari luar. Oh ya boleh. Tinggal Lebih kesepakatannya kita saja. Iya.
Bagus di situ Pak Fahmi. Itu ruangannya sudah ber-AC, kemudian fasilitas WiFi juga ada siap. Tinggal Iya. mungkin ini Jam urusannya Pak. 9.30 siap. Jam 9.30 di Datu Adam siap. Boleh Pak. Oke. Oh iya, Mak, saya dengan Ibu Mira izin kami ada pertemuan dengan organisasi profesi besok berkaitan dengan kredensial di Donggala itu jam 9. Jadi kami mungkin hanya Ibu Wahida dengan timnya, tapi nanti akan tetap kami secepat-cepatnya akan kembali ke Palu bergabung. Iya, mungkin Pak Reza, Pak Reza. Pak Reza mungkin siap besok, Pak. Pak Iya. Reza jam 9.30. Ya, toko kunci juga ini Pak Reza. Kita Iya. harus sering sama-sama Dengan Pak. Ibu 5 hari ini Salma. kalau boleh saya Ibu ketemu Salma. terus dengan Pak Reza nih. Ibu Dian, boleh kalau boleh 5 hari ini ketemu terus. Iya. iya. Jangan bosan-bosan. Demi Ibu Donggala. Salma, ada Ibu Rahma. Iya, terus terang saja mungkin masih banyak juga yang dari teman-teman, mungkin saya juga yang pemahaman tentang membaca indikator itu, Pak. Indikator yang ada itu seperti kemarin kan ada sedikit pemahamannya kan dari teman-teman dinas sosial seperti ini, tapi yang kita baca seperti lain kan dari pemahamannya teman. Itu yang perlu kita satukan kembali biar pengisiannya tidak ada yang lagi keliru. Mumpung ini ada pendampingan langsung ini dari dewan jurinya langsung ini. Betul. Ya Pak, itu Jadi untuk definisinya nanti kita perbaiki. Iya, Nah, kemudian itu juga Pak, karena ini kan tadi menarik ini, kalau sudah menjadi ikunya bupati itu, iya, maka kita harus sesuaikan antara kendala rekomendasi dengan iku itu. iya. Nah, sampai beda rekomendasinya, beda kendalanya, lain di ikunya kan. Lain di ikunya, Pak. Iya. Begitu Jadi begitu kalau bisa capaiannya diawat nanti. juga itu, supaya nanti kita menyesuaikan. Iya, iya, iya. Insya Allah. Ya, termasuk dari KB Pak, untuk itu hasil PK 23-nya. Kita nanti melakukan analisis baduta dan balitanya. Nanti kita menghitung berapa sih sebenarnya angka stunting kita tahun 2025. Itu nanti kita coba lihat. Kemudian faktor-faktor, kira-kira faktor mana saja yang paling dominan. Nah, itu nanti yang kita coba lihat itu sebarannya di desa-desa mana saja atau kecamatan mana saja. Supaya kita kerjakan itu tidak asal kita kerjakan, tetapi paling tidak daya ungkitnya bisa kita ukur. Gitu Pak. Iya. Mungkin Pak Ilal, Pak Kabit, PMD, mungkin ada sedikit. Ya, kira cuk. di Tapi, hotel beliau ini. Oh, ya, ada Saya kira kegiatan cukup, juga Pak. ya. Iya, kita kalau saya sih siap karena kebetulan di Palu kan saya Oh, iya, iya, iya. untuk kegiatan besok itu di Datu Adam. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak Pak Ilan. Terima kasih banyak. Tapi Pak Fahmi, apakah Dinas PUPR juga dibutuhkan besok, Pak? Sangat untuk Pak, sangat itu Pak. iya, iya. Bagaimana Pak Nas? Itu Pak PUPR, itu kan kaitan tadi misalkan karena salah satu faktor determinan itu adalah masalah sanitasi, Iya. masalah sanitasi dan air bersih. Itu mungkin karena nanti kita akan mencocokkan sebenarnya data Kesling apakah lebih bagus daripada data yang ada di PU. Karena di PUPR itu kan datanya berbasis proyek, Pak. Iya. Nah, kalau di Kesling kan datanya tidak berbasis proyek, tetapi berbasis kondisi yang ada di lapangan, karena dia berbasis identifikasi di lapangan. Nah, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan yang ada nanti kita tuliskan di indikator itu datanya Kesling kah yang bertanggung jawab tetap dari PU atau memang datanya PU. Oh ya, kebetulan di sini hadir ini Pak, Ibu Kabit Cipta Karya dengan Pak Sekretaris PUPR, Pak. Kemudian ada juga dari Dinas Perumahan, Pak, Ibu Ratih. Ibu Kabit juga hadir. Ya. Iya, kalau memang diperlukan besok untuk kehadirannya, Pak, biar bisa sama-sama hadir. Iya Pak, karena itu Pak yang kita mau cocokkan dulu nanti indikatornya itu Pak, karena Iya, iya. indikator-indikator itu yang Bapak tadi kaitan dengan definisi-definisinya itu mana Ya. denominator, mana numeratornya. Nah,
itu nanti kita mau coba isi supaya nanti di manajemen data itu dia bisa keluar, bisa istilahnya manajemen data kita itu bisa berbicara bahwa ini memang kita punya permasalahan. Jadi tidak lagi kita mana datanya, oh ada di laptop, laptopnya di mana, ada di rumah. Nah, tidak begitu lagi ya. Iya. Saya rasa mungkin teman-teman OPD besok yang hadir mungkin langsung siap dengan datanya, Pak ya. Iya Pak. Iya. Mungkin kita bisa maksimalkan waktu yang ada sebelum Pak Fahmi balik Nah, balik ke Surabaya, Pak ya. mau ke Sidoarjo beliau itu. Oh, Iya, Sidoarjo. iya Pak. Insya Allah, insya Allah. Siap. Iya, teman-teman yang lain mungkin sebelum Sampai Pak Kabit, kedengaran iya, iya. suara? Silakan, silakan Ibu Rahma. Ya, oke. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dinas kami, ini Alhamdulillah ada Pak Anas sebagai narasumber dan Pak Fahmi dari Poltekkes. Ini saya sebenarnya dari awal agak ada beberapa hal yang jadi pertanyaan dalam benak saya. Sebenarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kalau dilihat dari beberapa pembahasan tadi, saya tidak menangkap apa urgensinya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penanggulangan stunting ini, pencegahan stunting. Sementara di satu sisi saya melihat juga ada Perpres nomor 72 tahun 2021, kemudian ada beberapa referensi yang saya baca bahwa pentingnya pencegahan pernikahan di bawah umur, pernikahan anak di bawah umur itu untuk penanggulangan stunting, Pak. Tapi di materi tadi yang dipaparkan saya belum melihat dengan jelas apa tupoksi kami sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini. Mohon petunjuknya dari Pak Anas dan Pak Fahmi. Terima kasih. Oke Pak, Silakan. saya sambung ya. Siap. Nanti saya Jadi kan sebenarnya begini Bu. Ya. Kalau kita bicara tentang unmet need, kita bicara tentang unmet need, kita bicara tentang apa istilahnya satu di indikatornya ini. Indikatornya itu pernikahan. Jadi tapi sebenarnya itu di indikator itu tidak bicara tentang pernikahan dini, tapi lebih ke tidak diinginkan. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan dalam perspektifnya itu sebenarnya bukan menikah di luar, bukan. Itu lebih kepada ada benteng yang sudah dipasang, tetapi jebol bentengnya, sehingga dia hamil. Nah, kemudian urgensi dari DP3A. DP3A itu nyaris semua indikator yang ada di Dinas Kesehatan itu terintervensi. Termasuk di situ menyebutkan pasangan usia subur, itu salah satunya pasangan usia subur mendapatkan penyuluhan tentang stunting. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pasangan usia subur? Nah, bahasanya calon pasangan. Nah, calon pasangan usia subur ya, masuk DP3A. Kenapa? Karena nanti di sana kami menemukan di beberapa wilayah karena anaknya hamil, maka dilakukan proses manipulasi umur. Itu banyak terjadi. Mudah-mudahan di Donggala tidak ada. Itu banyak. Tujuannya satu, untuk mendapatkan buku nikah. Nah, jadi harapan ini, di dalam proses itu kegiatan-kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan indikator itu DP3A masuk. Yang kedua, banyak kejadian ada anak stunting karena kekerasan dalam rumah tangga. Karena KDRT pada saat proses kehamilan. Nah, proses kehamilan KDRT ini juga sangat bermasalah, sangat berbahaya. Nah, artinya
DP3A itu ketika membuat kegiatan menyesuaikan dengan indikator yang ada. Bukan menunggu indikator pengampuh, bukan. Jadi melihat, oh kita masih di indikator ini, maka kegiatan ini yang kami buat. Jadi sehingga di supply itu menyebutkan bidang kesehatan, tidak menyebutkan dinas kesehatan, tidak. Bidang kesehatan. Nah, sehingga DP3A itu harapannya itu dia yang berkaitan dengan calon pengantin, berkaitan dengan calon pasangan usia subur. Ini saja di kawan-kawan dinas belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan calon pengantin, apa yang dimaksud dengan calon pasangan usia subur. Nah, ini juga masih banyak. Mudah-mudahan di kita ini tidak, ya kan? Belum bisa membedakan itu. Apa bedanya dicatin dengan capus ini? Nah, sehingga nanti ketika kita bicara tentang catin ini kan sebenarnya salah satu masuk itu tadi anak menikah di bawah usia itu. Karena dia tidak bisa disebutkan sebagai calon pasangan usia subur. Karena disebutkan sebagai calon pasangan usia subur kalau dia terdaftar di KUA. Sementara dia kan tidak terdaftar. Nah, sehingga dia hanya masuk ke catin. Walaupun di Kemenkes itu menyebutkan bahwa pasangan usia subur maksimum 49 tahun. 49 tahun. Jadi yang membedakan capus dengan catin, yang catin tidak ada umurnya, yang capus ada umurnya, ada batas umurnya. Nah, ini tadi yang mencoba nanti kita, karena DP3A ini salah satu motornya untuk mensuplai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anaknya, yang kedua, perlindungan KDRT-nya. Karena banyak kasus, karena suaminya pemabuk, pulang tengah malam, makanan tidak ada, main pukul, istrinya hamil. Itu juga permasalahan besar. Nah, itu mungkin nanti, Bu, karena kita jangan melihat indikator itu, karena ada tulisannya Dinas Kesehatan, jangan. Semua indikator yang ada, semua OPD bisa intervensi berdasarkan fungsinya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Jadi, begitu nanti Bu yang kaitan itu. Nah, mungkin kalau bisa kita ketemu langsung besok, kita bisa saling dalam kaitan definisi indikator dan kaitan suplai kegiatan-kegiatan dari masing-masing OPD. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih banyak. Pak, baik Pak Anas, terima kasih. Ya. Tambahan dari Pak Fahmi mungkin? Iya, terima kasih Bapak. Pak Anas, kalau Pak Anas itu memandang persoalan itu langsung linkage dengan isian Monef Banda. Jadi isian-isiannya itu terkaitannya itu langsung dijelaskan dengan sangat detail dan terkait dengan kebutuhan kita. Kemarin Pak Andi Alamsyah dari Dinas Sosial itu tentang bagaimana kita mengisi isian di Monef Banda itu nanti akan secara detail disampaikan kalau Bapak besok ikut Pak jam 9.30. Mudah-mudahan kita bisa ikut dan isiannya itu clear nanti besok di sana. Mohon izin, saya akan men-share tentang bagaimana sih peran pemberdayaan perempuan terkait dengan penurunan stunting. Ini adalah hadir juga pada malam ini Bapak Nasrul ya sebagai anggota sebagai ketua peneliti di penurunan stunting, faktor risiko stunting anak 2 tahun di Donggala. Ini sudah publish di 2023 dan ini adalah sebagai pembanding pendukung dari publikasi stunting di Donggala Pak 2023. Jadi kalau misalnya isian aksi 7 itu butuh publikasi stunting, ini sudah hasilnya Pak. Disandingkan juga dengan publikasi yang ada di level desa, berapa persentasenya, di level kecamatan berpresentasi dan kabupaten berapa persentasenya. Terkait dengan pertanyaan Ibu Rahma tadi, apa sih di mana peranan pemberdayaan perempuan? Sangat berperan, Bu. Kalau hasil penelitian kami nih yang 2023, kami menunjukkan bahwa
Dulu kita mengukur posisi stunting 2023 itu di posisi 26,7. Ya. Kemudian yang yang menjadi perhatian adalah terkait dengan umur ibu. Umur ibu. Ternyata pada anak-anak yang eh, pada ibu yang memiliki prevalensi persentase stunting pada ibu yang berumur 20 tahun ini itu lebih tinggi persentase stuntingnya 30,4 dibanding memang ibu-ibu yang berumur di atas 20 tahun. Jadi usia pernikahan usia dini daripada ibu itu berpengaruh terhadap stunting. Meskipun secara p-value ini masih di atas 0,5, tetapi dari segi persentase anak-anak yang stunting itu ternyata ibunya lebih banyak yang lebih muda, umurnya kurang dari 20 tahun. Demikian juga dengan pendidikan ibu, ya, pendidikan ibu. Ternyata di Donggala, ibu-ibu yang memiliki pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, atau 9 tahun wajib belajar ini, ternyata mereka yang berpendidikan kurang dari 9 tahun ini, eh, 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 prevalensi stuntingnya itu justru lebih rendah dibanding yang berpendidikan di atas 9 tahun. Ini kan yang menarik di Donggala tuh. Kemudian terkait dengan menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, ya ternyata yang tidak diberikan ASI eksklusif itu tidak lebih tinggi prevalensi persentase stuntingnya dibanding yang eksklusif. Nah, kemudian eh, kelahiran yang justru yang lebih banyak prevalensi stuntingnya itu persentasenya adalah yang di atas 3 tahun antara anak pertama dan anak kedua, antar tiap anak itu. Nah, justru yang paling berpengaruh ini juga adalah terkait dengan kalau multivariate analysis itu adalah unhealthy snack consumption. Ulang-ulang saya bilang ini ke Pak Anas juga, ke Pak Nasrul juga waktu Rembuk Stunting 2023 akhir itu bahwa yang menjadi masalah besar di Donggala itu adalah unhealthy snack consumption atau konsumsi snack yang tidak sehat. Kalau kita kaitkan dengan pemberdayaan perempuan, artinya ternyata anak-anak kita itu lebih banyak makan snack yang tidak sehat daripada dia misalnya makan telur yang dimasakkan oleh ibunya, makan eh, roti isi ikan yang harusnya disediakan oleh ibunya. Jadi, jika kita memandang bagaimana pemberdayaan perempuan ini, bahwa sebaiknya ibu-ibu itu bisa menyediakan makanan yang lebih sehat dan jangan jajan sembarangan. Jangan jajan yang snack-snack itu, yang bungkus-bungkus itu, yang eh, kurang sehat. Nah, ini adalah hasil temuan kami pada riset risk factor stunting di Donggala tahun 2023. Kemudian ini kami nanti akan share sebagai pembanding. Kemudian selain itu terkait juga tentang anemia. Di 2023 juga teman-teman Pak Amsal, Ibu Duyarma itu meneliti tentang prevalensi anemia remaja putri di Donggala. Dan hasilnya eh, tidak terlalu tinggi. Sekitar yang anemia itu sekitar 9,8. Kalau di sini kami tidak mencantumkan secara eh, frekuensi nih. Maaf. Intinya adalah bahwa konsumsi tablet FW yang ada di remaja putri kita itu adalah sekitar 43% konsumsinya di anak sekolah. Nah, tetapi secara umum prevalensi anemia di Donggala itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar
9% saja. Masih lebih tinggi Sigi anemianya dibanding anak-anak kita yang di Donggala. Nah, seperti itu. Ini juga nanti akan kami bagikan. Kemudian di WhatsApp grup juga kami juga melampirkan hasil temuan kami yang terkini di 2024 sebagai bahan pembanding. Maaf, kami share ya. Yang ini, Pak. Jadi teman-teman di Kabupaten Donggala telah mengumpulkan data 531 baduta di seluruh Kabupaten Donggala dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ini bisa menjadi memperkaya pemahaman kondisi terkini kita tentang apa yang menjadi masalah analisis situasi di Kabupaten Donggala. Ini ada sekitar mungkin agak panjang 155 halaman, namun bagian-bagian pentingnya juga itu bisa di skip secara cepat. Kalau misalnya kita nanya apakah apa itu stunting, kita tanyakan pada 531 ibu baduta. Ada yang menjawab karena kondisi gagal tumbuh 41,3% misalnya, kondisi berat badan anak kurus 23,16%, tidak kedua-duanya ataupun tidak tahu itu juga lebih banyak. Nah, ini kan tadi ada pertanyaan di Angsit tuh, pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ibu tentang stunting. Kalau yang tidak tahu ini, eh, kalau yang tidak tahu ini menyatakan, kalau yang tidak tahu ini adalah sebesar 30%, 30,89 berarti yang mengetahui tentang stunting ini hanya sekitar 69,1. Nah, begitu cara menjawabnya. Jadi jawaban-jawaban persentase yang kita sampaikan itu bisa juga kita dapatkan dari temuan-temuan eh, apa namanya temuan-temuan survei yang dilakukan oleh pihak kedua misalnya. Dan tahun ini adalah tahun kedua kami bagaimana kami menyediakan data-data yang bisa terkait dengan analisis situasi di Kabupaten Donggala. Ini dari mulai daripada jumlah anak 531, siapa yang mengumpulkan data, kemudian nama-nama enumerator kita ini ada, kemudian eh, bagaimana usia ibu rata-rata yang menjadi responden kita itu rata-rata 31 31 tahun, kemudian bagaimana pendidikan ibu di eh, responden kita itu rata-rata yang tamat SMA lebih banyak, tamat SMP dan seterusnya. Ini kami sudah share tadi di grup stunting ini. Ini bisa memperkaya bagaimana analisis situasi kita untuk saat ini sebagai pendukung. Kemudian bagaimana data ini dikumpulkan itu kami menggunakan Kobo Collect di mana eh, ah, ya ya. Jadi di eh, kegiatan kami di 2024 ini kami ada di Kota Palu kegiatan surveinya, kemudian di Donggala, kemudian di Banggai. Nah, untuk di Donggala sendiri adalah kita telah melakukan pengumpulan data 531 data dan ini menyebar mulai daripada di daerah dekat-dekat Sulawesi ini di daerah dekat Pasangkayu, kemudian di Pangalambori, terus eh, di daerah Salongaino, Sarumbaya, terus melingkar mengikuti Teluk Palu nih di Kabunga, terus lalu lintas Siburi, terus eh, sampai di ujung ya ini tersebar sampai di Ogomas, satu di Pilado dan seterusnya.
Jadi persebaran data yang kita kumpulkan dari 531 responden ini sangat bagus ketersebarannya dan kami mengucapkan banyak terima kasih ini. Ini pasti dukungan kalau hayo dari Pak Kabid Kesmas ini yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan eh, apa, data ini, iya data tersebut dan hasilnya ini tadi sudah kami eh, share ke Bapak Ibu. Jadi dalam hal ketersebaran data, terus bagaimana jumlah datanya ini sudah kita berikan sebagai bahan untuk analisis data. Bukan, sekira begitu ya Pak Kabit ya. Terima kasih banyak dan hasil publikasi lengkapnya saya usahakan tanggal-tanggal 18 pagi itu sudah selesai dalam bentuk artikel dan kami serahkan kepada pemilik data. Sesungguhnya yang memiliki data ini adalah Kabupaten Donggala. Nanti mau diapakan silahkan. Temuan pertama kami di tahun pertama adalah apa konsumsi snack yang tidak sehat. Itu yang pertama, yang paling penting di tahun 2023. Kemudian 2024 kita akan melihat apakah determinan ini menjadi konsisten ataukah ada pergeseran, nanti kita lihat. Ini sangat dinamis. Intinya kalau kita melihat unhealth consumption itu nanti keamanan pangan itu nanti akan berperang. Terus Kominfo itu apa perannya, pemberdayaan itu apa perannya, dan ini akan dibahasakan secara sesuai dengan isian DPNA-nya oleh Pak Anas. Karena yang mengetahui bahasa-bahasa Monef Ansit itu yang paling detail itu Pak Anas. Saya memberikan dukungan riset, kami dari Poltekkes memberikan dukungan riset, terus publikasi, dan kerja-kerja kita ini insya Allah nanti akan selalu tercatat, Pak. Dan kami mohon nanti besok, kalau misalnya memang jadi di posisi jam 9.30, kami mohon teman-teman dari Kominfo itu bisa memvideokan kegiatan kita besok. Nah, seperti malam ini kita videokan, besok divideokan, dan setiap kegiatan itu kita videokan. Kita cantolkan nanti dengan YouTube Bangda. Jadi Bangda itu juga punya YouTube. Jadi bisa kita sehingga ketika kita dianggap kita bisa memperlihatkan kerja-kerja kita dan hasilnya itu nanti akan kelihatan 3-4 tahun kemudian. Setelah kita berhasil, baru kita flashback. Oh, dulu kita melakukan ini nih. Dan orang akan belajar sama kita nantinya. Sekira demikian, Pak, dari saya. Terima kasih banyak. Ini mohon maaf agak panjang hari ini. Kita mulai dari jam 7 setelah Isya tadi. Tapi sekiranya yang efektif itu sekitar 2 jam aja nantinya untuk selanjutnya. Termasuk untuk besok di Datu Adam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Fahmi. Eh, Mungkin sedikit saran saja saya ke Sekretariat TPPS mungkin ya, Ibu Salma. Ibu Salma, Bu, Bu. Ya siap, Pak. Ya, mungkin sekedar saran saja, Bu. Mungkin teman-teman yang hadir di sini untuk bisa memperkuat, Bu. Kita mulainya kan mulai besok sampai hari Jumat, Pak Fahmi ya. Iya, mungkin saran dari saya, Bu, ada baiknya kita buatkan surat tugas langsung dari Pak Sekda, Bu. Tembusannya langsung ke BKPSDM. Biar teman-teman yang tidak sempat hadir di kantor itu sudah ada surat tugasnya. Ya, untuk menyelesaikan ini, Bu. Iya, ini saran saja, Bu. Siap, Pak. Insya Allah besok kalau iya eh kalau besok berarti pagi, Pak ya. Berarti kita Iya, besok kayaknya besok saya ke Donggala dulu, Pak. Soalnya ada yang mendesak sekalian ini untuk masukannya Bapak insya Allah, tapi mohon untuk yang mau ini dari perwakilan OPD masing-masing kalau bisa di-share dari OPD mana saja terus nama-namanya siapa supaya surat tugasnya untuk dibuatkan. Insya iya Allah nanti. Pak. Nah, Insya Allah besok saya usahakan. iya biar Makasih Pak. surat tugasnya kan berlaku mulai besok, Bu ya, sampai hari Jumat. Ya, cocok, cocok. Ajuman. Siap, Iya, siap. biar Ya, teman-teman ini siap, tidak siap Pak. was-was juga, Bu. Maksudnya biar ada perintah perintah secara resmi langsung dari Pak Sekda, Bu. Oh iya. Iya, biar pimpinannya kan langsung Siap langsung Pak. izinkan juga, Bu. Siapa tahu ada UP juga beli makanan. Tenang kalau yang itu. Insya Allah saya bisa bergabung kalau bukan hari Kamis, Insya Allah hari Kamis saya bisa bergabung. Iya. Mungkin saya bisa bergabungnya juga hari Kamis, Pak. Kebetulan untuk besok ada kegiatan yang harus
saya selesaikan untuk mungkin hari Kamis bisa saya bergabung. Tapi untuk surat tugasnya Pak, supaya mungkin dari malam ini supaya besok bisa saya selesaikan untuk surat tugasnya perwakilan masing-masing OPD semua terus jabatannya supaya surat tugasnya bisa kami usahakan besok kalau bisa paling besok sudah bisa tertanda tangan oleh Pak Sekda insya Allah. Insya Allah, iya. Kemudian juga buat mungkin kami harap teman-teman besok itu datang dengan data yang lengkap. Iya, dengan datanya biar insya Allah semuanya lancar. Tapi Pak Fahmi, KB besok belum hadir. Enggak apa-apa itu, Pak. Apakah ada staf beliau yang bisa beliau percayakan untuk ikut hadir? Iya, eh Untuk KB nanti saya coba sebentar Pak, untuk konsultasi dulu dengan Pak Sekretaris atau dengan Kasub Perencanaan. Siapa tahu bisa bisa tugas kalau seumpama saya besok ke Donggala mungkin insya Allah Kasub Perencanaan yang akan hadir Pak. Insya Allah saya koordinasikan sebentar Pak. Tapi insya Allah saya usahakan siapa yang akan besok kalau memang saya umpama belum bisa besok bergabung, mungkin paling tidak perencanaan yang ada untuk tupoksinya kami yang mana kita kita hanya menangani perumahan saja dan kawasan permukiman karena sanitasi dan air bersih itu masuk di Cipta Karya. Jadi apa kami masih perlu untuk bergabung besok atau bagaimana ya? iya, Kami hanya menangani RTLH dan untuk semua yang ada di apa itu ditangani sama PUPR Pak Budi iya. Tapi kalau saya lihat ini di di mana? Anset. Bukan. Kalau saya lihat Untuk RTLH-nya iya kami untuk RTLH-nya kami tangani. di penyelenggaraan PSU. Iya, ada. Iya. Ini kalau saya lihat di pemetaannya ini Masuk di di subkegiatan PSU dia. oh kalau begitu itu kami kalau PSU kita Pak. Tapi mungkin besok apakah PUPR saja Pak Fahmi ya? Atau dengan dinas perumahannya? Mohon izin Pak Anas. Ya. Eh, jadi kan sebenarnya kan gini Pak. Ah, semua OPD itu terlibat dalam kerangka kegiatan Pak. Ya, Jadi di data awal itu ketika bicara tentang master ansit itu hanya berbicara tentang pelaksana. Nah, jadi misalkan kalau kita bicara tentang aksi 1, itu kan sebenarnya pengampunya Bapeda. ya, Tapi isinya itu, yang datang itu semua OPD. Tidak dibatasi. Nah, karena untuk melakukan proses analisis terhadap permasalahan. Nah, yang kenapa sampai kayak perumahan itu dihadirkan, itu kan salah satunya gini, di beberapa wilayah itu ada permasalahan pemukiman. Itu ada permasalahan pemukiman. Nah, dari permasalahan pemukiman, itu salah satunya menyebabkan angka stunting itu tinggi. Karena contoh yang sangat-sangat sederhana, pemukiman menghasilkan kualitas lingkungan yang buruk misalnya. Nah, ini yang jadi problemnya. Nah, sehingga harapannya dari Perkatim itu Perkimtan. perumahan dan pemukiman itu bisa memberikan support kegiatan yang berkaitan dengan tusinya. Jadi stunting kita lihat adalah salah satu dampak. Nah, pertanyaannya, apakah dampak ini hanya persoalan mereka makan bergizi atau tidak? Itu bukan. Tetapi kondisi sekitarnya itu juga menjadi penyebabnya. Dan salah satunya adalah perumahan dan area pemukiman itu yang salah satu merupakan bahagian yang bermasalah. Nah, sehingga harapannya sama dengan gini. Kalau kita lihat dari sisi OPD-nya.
Apa hubungannya Kemenak? Apa hubungannya Kemenak? Apa hubungannya Dinas Pertanian? Itu tidak pernah disebutkan di dalam uh, di dalam indikator. Tetapi apakah pertanian kita mensupport kegiatan pencegahan stunting? Nah, salah satu yang support Dinas Pertanian itu bagaimana caranya Dinas Pertanian itu menghasilkan produksi yang ramah lingkungan. Nah, belum lagi kita bicara tentang ketapang atau ketahanan pangan tadi. Nah, makanya di PU kemarin itu di beberapa studi ternyata perumahan salah satu bahagian yang katanya supply permasalahan stunting itu sampai 10% supply-nya. Kenapa? Karena ini banyak juga yang anak-anaknya stunting itu akibat biaya habis di bayar kos, bayar sewa rumah. Nah, pertanyaannya, apakah itu kita alami juga di Donggala? Nah, sehingga keterlibatan dan solusi, kalau tidak salah kemarin, saya tidak tahu apa sekarang masih ada program BSPS namanya. Nah, itu kan salah satu sebenarnya jalan keluar dari konsep pencegahan stunting dalam kerangka pemenuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Siapa tahu nanti juga ada rumah layak huni kan lebih lebih menarik lagi sebenarnya. Mungkin itu Pak dari saya kaitan dengan ini sangat penting Pak kalau kehadirannya ini. Apalagi pertanian, perikanan dengan uh, ketahanan pangan itu sangat dibutuhkan untuk kehadirannya. Mungkin Iya. itu Bu dari saya. Siap, Ya. siap. Terima kasih, Pana. Siap. Kita Tapi datang besok pagi ya. Nanti Alhamdulillah. saya saja dibikinkan surat tugas, Pak Budi. siap. Siap. Tapi Pak Fahmi, Pak Anas, ini barusan bergabung Pak Kaban, Pak. Oh, Pak siapa? Kalau Bapeda barusan bergabung dengan kita di sini, Pak. Baik. Pak Gosal. Iya, mohon izin Pak Kaban melaporkan besok dilanjutkan di Ketua Adam, Pak ya, kesepakatan yang tadi. Pak Kabit, Pak Ilham. Iya, besok dilanjutkan di Datu Adam, Pak, mulai dari jam setengah 10 sampai eh, so- jam 12, Pak Fahmi ya. Iya, boleh Pak. Sampai jam 12. Kita Iya, usahakan kita tepat waktu, singkat, dan bisa selesai item master iya, transit-nya. Iya. master transit-nya ya. Itu dilaksanakan sampai hari Jumat, Pak, tapi Pak. Sampai hari Jumat, cuma tadi saran kalau bisa teman-teman yang hadir di sini itu dibuatkan surat tugasnya, Pak, dari Sekda langsung biar fokus untuk dari Selasa sampai hari Jumat dalam pemutakhiran eh, Master Ansit sampai aksi 4 Pak Anas ya. Sampai aksi 4 Pak ya. Iya, Iya, aksi 4 Pak. iya, gitu Pak. Tapi apa kabar? Ya, halo. Halo, Ya, kedengaran? ya, ya, kedengaran Pak. Ya, mohon maaf yang baru bergabung. Saya kira saya apresiasi ini untuk tim pendamping dari Poltekkes. Terima kasih banyak sudah mau mendampingi Kabupaten Donggala. Saya berharap ini kerjasama bisa langsung lebih lama dan paripurna. Gitu. Jadi tuntas semuanya apa yang seharusnya menjadi persoalan di Kabupaten Donggala sehingga angkanya bukan turun walaupun sudah hasil pendataan secara internal Donggala sendiri sebenarnya sudah turun, tapi ya hitungan secara nasional kok jadi naik. Saya harap pada akhirnya nanti ini bisa diperoleh sumber masalahnya sebenarnya di mana? Apakah memang pendataannya yang tidak maksimal atau mungkin standarnya yang belum terlalu dipahami
secara teknis sehingga secara mendata atau memang kejadiannya memang realitasnya seperti itu. Kemudian barangkali bisa itu nanti Pak Kabit ditindaklanjuti surat tugasnya. Eh, samping kami masih posisi di luar daerah sehingga belum bisa bergabung secara fisik dengan teman-teman di Donggala. Insya Allah umur panjang, sehat-sehat, tidak ada kendala. Mungkin hari Kamis sudah bisa bergabung sampai hari, apalagi kalau misalnya kesepakatannya sampai hari Jumat. Mungkin kami sudah seluruh tim dari Bapeda itu sudah berada di Kota Palu dan sudah ke Donggala. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman, terutama untuk tim pendamping. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan ke depan itu bisa memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Donggala dan seluruh masyarakat Kabupaten Donggala. Sekaligus juga semoga yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Fahmi kita cukupkan mungkin ya. Nanti Yap. dilanjut besok